pertemuan sore hari ini, terminologi kesehatan. Kenapa kita perlu mempelajari tentang terminologi kesehatan? Penting karena administrasi kesehatan, walaupun lebih banyak ke administrasinya, administrasi rumah sakit, walaupun lebih banyak ke administrasinya, tapi dia akan berkutat di lingkungan rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu orang sering mengucapkan istilah-istilah yang terkait dengan kesehatan. Ya, jadi di rumah sakit itu bukan hanya orang-orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian memberikan pengobatan, memberikan rehabilitasi, tapi juga ada administrasi di dalamnya yang mau tidak mau orang-orang yang belajar administrasi ini di dalam itu harus menguasai yang namanya terminologi kesehatan. Nah, kalau orang tidak menguasai terminologi kesehatan, nanti pertama akan kesulitan memahami mata kuliah kesehatan di semester lanjut, dan kemudian di dunia kerja di rumah sakit kita akan banyak miskomunikasi. Jadi kalau kita menguasai terminologi kesehatan, setidaknya basicnya, itu kita bisa dengan mudah melakukan komunikasi atau berkomunikasi di rumah sakit, ya. Jadi itu inti penting dari kenapa kita harus belajar terminologi kesehatan. Bukan hanya karena kalian berada di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan, bukan. Terminologi kesehatan ini penting, menjadi penting bagi kalian karena kalian tidak memiliki mata kuliah wajib yang diwajibkan bagi program studi kesehatan pada umumnya. Jadi kalau di program studi kesehatan pada umumnya dipaksa melalui kurikulumnya untuk belajar mengenai istilah-istilah asing, istilah-istilah yang dipakai dalam dunia kesehatan. Sudah include di dalam mata kuliahnya. Sedangkan kalian itu banyak mata kuliah administrasi, ya memang itu tujuan program studi ini dibuat. Dan ketika kalian hanya menguasai itu dan tidak menguasai terminologi kesehatan, maka komunikasi antara administrasi dan rumah sakit itu akan sulit. Jadi itu kira-kira pengantar kenapa kita belajar terminologi kesehatan. Nah, saya dipercayakan selama 3 tahun ini untuk membawakan mata kuliah ini. Saya cukup senang karena kalau di tempat lain satu kelas sampai 200 orang, rata-rata 100-an. Oh, ini nggak masuk strong. Wait. Sudah bisa. Jadi selama 3 tahun ini saya mengajar mata kuliah ini, dan kalian ini angkatan keberapa dari administrasi? Keempat? Salah ketiga, Sir. Ketiga? Ya. 2000, ya. Dari 2019. 2019 ya? Ya. Ya. Berarti dari 2020, 2021, 2022. Pokoknya mengajar online pertama sudah mata kuliah ini. Oke, apa yang akan orang belajar di sini? Sebelum orang masuk ke sana, ini namanya kontrak perkuliahan. Kalau di Trinita, saya ambil ini di penilaian Trinita. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini, kehadiran, sebenarnya saya tidak terlalu memusingkan kalian hadir atau tidak. Yang penting bagi saya adalah kalian menguasai rencana pembelajaran kita. Jadi kalau rencananya kalian belajar misalnya mengenai konsep dasar terminologi kesehatan, bagi saya tidak penting kalian hadir dalam mata kuliah saya. Karena apa? Karena di luar sana itu jauh lebih banyak orang yang
bisa menyampaikan materi ini dengan baik, orang-orang yang punya bahan presentasi yang baik, kalian bisa mencarinya di mana-mana. Beda dengan zaman kami dahulu, internet itu mesin pencarinya hanya Yahoo, dan kalau kalian cari bahan-bahan yang berbahasa Indonesia itu susah sekali. Kalau sekarang mata kuliah ini bisa kalian dapatkan di mana-mana. Bahkan di Google sekalipun kalian cari terminologi kesehatan, ada banyak bahan yang bisa kalian dapat di sana. Jadi menurut saya kehadiran itu tidak terlalu penting. Tapi bagi saya ya, tapi ternyata bagi Universitas Trinita, Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya, mereka menghendaki bahwa kalian sudah membayar kuliah. Pembayaran kuliah kalian itu harus diikuti dengan kehadiran, ya, di mana mereka akan mengevaluasi kehadiran Anda kalau Anda tidak diwajibkan untuk hadir. Jadi untuk alasan itulah kenapa kehadiran 10% ini saya masukkan, dan nilainya hanya 10%. Ya. Kemudian ada nilai tugas, terdiri dari tugas pribadi dan tugas kelompok, itu bobotnya 20%. Jadi kalau kehadiran bagi saya tidak terlalu penting, tugas itu penting. Nah, banyak orang, kakak-kakak tingkat kalian yang berkata, saya sudah memasukkan tugas, tapi kemudian kenapa nilai tugas saya rendah? Tugas itu bukan hanya soal selesai atau tidak, ya, bukan soal selesai atau tidak, tapi hasil dari tugas itu baik atau tidak. Jadi penilaiannya bukan cuma masuk atau tidak, tapi ketika diperiksa sesuai dengan kriteria yang diinginkan, penulisannya baik, jadi itu masuk dalam kriteria penulisan tugas. Bukan hanya dimasukkan atau tidak. Kalau dimasukkan saja dan dibuat asal-asalan, ya nilainya juga saya kasih asal-asalan. Untuk ujian tengah semester, kita akan apakah akan digantikan dengan tugas atau dengan ujian seperti biasanya, nanti kita akan bicarakan selanjutnya, tapi yang paling pokok di sini adalah nilainya adalah 30%. Untuk UAS, ujian akhir semester, nilai yang akan saya ambil dari situ adalah 40%. Nah, untuk orang yang kehadirannya sudah bagus, tugasnya sudah bagus, tengah semesternya baik, dia itu kamu jawab UAS setengah saja, sudah lulus. Ya, tapi saya tidak bilang nilainya bagus, sudah lulus. Ya, dengan kehadiran, tugasnya baik, asal baik, dan UTS-nya baik ya. Kalau UTS-nya tidak baik ya berarti harus lebih kuat lagi di UAS. Nah, itu aspek penilaian dari mata kuliah ini. Nanti tujuan akhir mata kuliah ini diharapkan kalian semua menguasai konsep dasar mengenai terminologi kesehatan ini. Jadi kalian mampu untuk menjelaskan awalan kata yang sering digunakan di dalam dunia kesehatan, kemudian root atau akar kata, dan akhiran yang sering digunakan. Nah, awalan, akar, dan akhiran ini sering dipakai untuk membentuk terminologi kesehatan. Jadi di akhir diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan ini. Kemudian kalian mampu selain menjelaskan juga bisa membentuk suatu terminologi kesehatan. Jadi dari akar kata kalian bisa membuat menjadi sebuah istilah. Nah, itu juga diharapkan di dalam mata kuliah ini. Nah, kalian mampu menguasai teknik memahami arti dari istilah-istilah penting dalam dunia kesehatan. Dunia kesehatan itu luas, ada kesehatan masyarakat, kedokteran, farmasi, rumah sakit, kesehatan tradisional. Kalian harus tahu, ya. Jadi kalian harus mampu menguasai teknik ini. Kemudian penulisan singkatan itu juga masuk dalam terminologi kesehatan. Mau dia kesehatan masyarakat, kedokteran, farmasi, itu yang akan kalian pelajari, dan kalau kalian menguasainya lebih mudah melakukan komunikasi ketika semester atas ataupun bekerja di rumah sakit, ya. Dan yang kelima, mampu memahami dan menerapkan terminologi kesehatan
dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya tahu, tapi kita juga bisa ketika membaca sesuatu, kita bisa mengerti apa maksudnya. Ketika yang paling penting adalah membentuk kalian supaya memiliki minat untuk mencari tahu. Karena gampang saja kalian pakai handphone untuk cari istilah-istilah sekarang gampang. Pakai Google Translate gampang. Tapi tidak akan selalu ada Google Translate di mana saja. Ya, di tempat-tempat tertentu, di tempat signal susah, akan sangat sulit untuk mencari tahu arti-arti. Jadi penting untuk menguasai. Kalau kalian menguasai, setidaknya kalian bisa tahu bagaimana mencarinya di Google. Kalau tidak tahu, bagaimana mencari tahu? Mau bisa tahu. Kalau tulisnya saja kita susah untuk menulis kembali di Google Translate itu kita tidak punya dasar apa-apa. Jadi penting untuk belajar mata kuliah ini dan hal-hal ini yang menjadi tujuan kenapa mata kuliah ini ada. Ya, silakan. Yang mau ke toilet, silakan. Oke. Sekarang kita ke konsep dasarnya. Ya. Konsep dasar dari terminologi kesehatan ini. Kalau mau belajar sesuatu, tentunya kita harus tahu dulu batasannya di mana. Define itu batasan seperti bingkai, sejauh mana kita akan belajar satu hal. Ya. Jadi definisi ini merupakan pembatasan yang dilakukan oleh para ahli. Oh, terminologi kesehatan itu cuma sampai sini. Kalau terminologi itu dari bahasa Latin namanya terminus. Terminal. Ya. Kalau di ya saya rasa saya nggak perlu itu sudah sering kita dengar terminologi. Termin. Ya. Nah, jadi secara umum terminologi itu terdiri dari terminus dan logos. Kalau logos kalian sudah tahu dari SMA artinya apa, ilmu. Sedangkan terminus itu istilah dan penggunaannya. Jadi secara umum terminologi adalah ilmu mengenai peristilahan. Nah, sedangkan untuk terminologi kesehatan itu adalah bahasa atau istilah yang banyak digunakan dalam komunikasi antar profesi kesehatan, baik lisan maupun tulisan. Jadi terminologi kesehatan intinya di sini adalah bahasa dan istilah yang sering dipergunakan oleh dokter, apoteker, perawat di dalam lingkup kesehatan. Disitulah kalian akan bekerja. Bayangkan kalau kalian tidak menguasai terminologi kesehatan dan bekerja di lingkup kesehatan, akan menyusahkan Anda. Dalam hal apa? Berkomunikasi. Misalnya dokter bilang, oh pasien itu diagnosanya hipertensi. Kalian tidak tahu apa itu hipertensi, hipertiroidisme. Apa itu hipertiroid? Kalian tidak mengerti. Ya, nanti kalian akan bekerja menentukan, menulis, misalnya orang-orang yang akan bekerja di rekam medis, dia akan mengurutkan orang berdasarkan kelompok diagnosanya, kemudian mencari pengkodean ICD, itu pekerjaan kalian. Kemudian menentukan billing system, penyakit ini harga per orang harinya berapa, kalian yang akan menentukannya nanti. Kalau kalian tidak mengerti dengan istilah-istilah ini akan sangat menyulitkan dalam penentuan tarif dan hal-hal yang terkait dengan hal itu. Ini ruang lingkup dari terminologi kesehatan. Jadi kita akan belajar mengenai riwayat istilah. Jadi istilah itu datangnya dari mana? Latin, Yunani, bahasa Inggris, atau dari bahasa Jerman. Ini bahasa-bahasa yang sering dipakai dalam
terminologi kesehatan. Ya, kebanyakan sudah diserap dalam bahasa Indonesia, tapi banyak juga yang belum. Ya. Kemudian sumber kata, singkatan-singkatan medis, anatomi. Nah, karena rumah sakit itu berkaitan dengan manusia, orang yang sakit di dalamnya, jadi kebanyakan yang akan kita pelajari adalah anatomi dan sistem tubuh manusia. Istilah-istilah ini yang paling banyak. Kemudian istilah-istilah mengenai penyakit. Nah, kalau istilah-istilah mengenai penyakit ini terkait erat dengan anatomi dan sistem tubuh. Karena kebanyakan penyakit diberikan nama sesuai di mana dia terserang. Ya. Kemudian prosedur-prosedur tindakan medis, apa yang dibutuhkan, itu akan kita pelajari. Ya, tidak akan sebanyak orang-orang yang kuliah di kedokteran, di keperawatan, di farmasi, tidak akan sebanyak mereka. Tapi setidaknya kita mempunyai landasan untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi orang Manado bilang bingo-bingo yaki kalau berbicara dengan mereka. Kalau mereka berkomunikasi, kita bisa menangkapnya. Kita mempelajari, sudah ada tadi di tujuan mata kuliah, tapi tujuan dari terminologi kesehatan tadi kan tujuan mata kuliah. Sekarang tujuan kita mempelajari tujuan dari terminologi kesehatan itu mempelajari awalan, akar kata, akhiran, dan membentuk terminologi kesehatan. Ya sama saja dengan tujuan mata kuliah ini. Tapi terminologi kesehatan tujuannya ini. Kita bisa mempelajari cara membentuk terminologi, teknik, arti, kemudian singkatan-singkatan dari istilah-istilah yang dipakai di dalam dunia kesehatan. Ini saya sudah sampaikan tadi, banyak istilah-istilah, dia paling banyak berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Nah, ada beberapa adopsi dari bahasa Jerman, Prancis, dan telah diserap dalam bahasa Inggris. Jadi bisa jadi juga ini merupakan gabungan, ya, seperti klaustrofobia. Nah, klaustrofobia ini gabungan. Klaustro itu diambil dari bahasa Jerman, ya, Klaus. Artinya tertutup, ruangan tertutup. Jadi asal usulnya memang tidak penting. Yang penting artinya, ya. Klaustrofobia itu ada klaustro, ada O-nya, dan fobia. Fobia itu takut, ya. Jadi ada penggabungan beberapa macam kata di situ yang digabungkan menjadi satu istilah. Nah, ada awalan, ada akar kata, ada akhiran, sufiks. Nah, kalau di dalam istilah-istilah di dalam bahasa Indonesia, istilah-istilah ilmiah itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan itu sih sampai tahun 2015. Kemari-kemari kita sudah punya standar, ya. Pemerintah sudah menerapkan standar bahasa Indonesia, standar penulisan bahasa Indonesia yang baku, ya. Itu yang kita pakai dalam penulisan ilmiah. Kalau istilah-istilah asing ini kita tulis miring seperti ini, ya, italik. Oke. Jadi tadi itu pengantar, ya, mata kuliah. Kita masuk ke pertemuan kedua, tidak akan lama. Asal istilah yang berkaitan dengan kesehatan maupun kedokteran, kebanyakan saya sebutkan tadi berasal dari kedua ini, Greek dan Latin. Ya, jadi dulu kenapa mereka banyak digunakan? Karena mereka sudah punya bahasa tulis dari dulu.
Mereka sudah punya huruf. Bahkan huruf yang kita gunakan sampai sekarang adalah huruf Latin. Sedangkan rumus-rumus yang kita gunakan adalah alfabet dari Yunani. Ya, alfa, omega, itu rumus matematika paling banyak menggunakan istilah dari Yunani. Sedangkan kata-kata itu banyak dari Latin. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka menguasai dunia, dan yang terpenting mereka punya tulis. Bahasa tulis, bukan cuma lisan. Beberapa daerah, terutama kalau di Indonesia Timur, mereka tidak punya bahasa tulis. Ya, yang ada bahasa lisan. Bahasa lisan itu tidak tertulis. Jadi pengulangan dari bahasa itu hanya sesuai dengan apa yang diucapkan orang. Kalau dia mengucapkannya salah, orang yang akan mengulanginya juga salah. Tapi kalau ada teks, ada tulisan, ya dari generasi ke generasi akan terus sama. Nah, warisan dari orang Yunani dan Latin ini, kemudian orang-orang itu menjajah Eropa, sehingga mempengaruhi bahasa-bahasa yang ada di situ. Dan ketika abad pertengahan orang Eropa keluar, maka istilah-istilah ini tetap digunakan. Jadi kira-kira itu alasan kenapa terminologi kesehatan paling banyak menggunakan bahasa-bahasa ini. Nah, kebanyakan istilah-istilah dari kesehatan itu bisa dipecah, ya. Seperti ini, neurologi. Ya. Neurologi itu akar katanya neuro, saraf. Ini vowel untuk menyambung antara neur dan logos, ya. Nerve, saraf, dan logi, ilmu, ya. Jadi dibutuhkan vowel. Ada akar kata, ada sufiks. Nah, kemudian seperti ini, hipotermia. Dia term, heat, akar katanya, hipo prefiksnya, hipo itu di bawah normal. Kalau ia itu kondisi, ya, sufiksnya. Nah, jadi kata-kata yang biasanya muncul dalam terminologi kesehatan terdiri dari 2 atau 3 ini, ya, prefiks, root, sufiks. Dalam satu kata harus terdapat paling sedikit satu root, karena kalau tidak ada akarnya ya tidak ada maknanya nanti, ya. Harus ada satu root atau prefiks, mau satu atau lebih, atau sufiks. Kalau yang di atas ini di neurologi dia hanya ada root dan sufiks. Sedangkan di hipotermia ini dia ada prefiks, ada root, ada sufiks, ya. Nah, ini komponen kata. Root itu akar kata, ya. Ini biasanya ya sumbernya dari Yunani dan Latin. Fungsi dari root adalah sebagai dasar atau inti dari terminologi. Biasanya paling banyak, karena saya sebutkan tadi kita itu berkaitan dengan orang, maka ini kebanyakan berhubungan dengan anggota tubuh, organ tubuh. Nah, huruf hidup penggabung yang biasa dipakai, tadi yang sudah saya kasih contoh satu, adalah O, I, dan E. Ya. Jadi huruf ini berfungsi untuk menggabungkan unsur kata dari root menjadi bentuk kombinasi root dengan sufiks atau root dengan prefiks, ya. Jadi untuk menggabungkan kedua unsur ini seringkali dipakai kata sambung, kata penggabung itu O, I, atau E, ya. Nah, unsur kata root dengan bentuk penggabung ini tidak bisa berdiri sendiri, ya.
harus ada unsur kata-kata lain, baik root dengan sufiks atau root dengan root yang lain. Ya, ini dia contohnya. Fructivorous. Jadi artinya frukti itu kalau dalam bahasa Latinnya buah, ya. Bahasa Inggrisnya fruit. Kalau itu fructivorous itu gabungan antara fructi dan voros. Voros itu makan. Jadi kalau makan buah fructivorous, orang yang memakan buah. Untuk menggabungkan fructi dan vorus itu ada gabungannya. Fructivorous. Jadi fruct itu sebenarnya fructi. I itu tambahannya, ya. Kemudian apalagi yang agak susah. Rectigrade, recti straight. Jadi lurus, ya. Rectus, tegak. Ya. Kemudian grade itu berjalan lurus, rectigrade. Ya. Itu soal komponen kata root. Nah, ini contoh root pada bagian-bagian tubuh. Ya, kalau digambar kita bisa lihat. Fovea capitis. Jadi capit itu kepala. Kita larang. Kalau kutu yang hidup di rambut itu ada capitis di belakangnya, ya. Contoh yang lain, kardi, jantung. Untuk memudahkannya kardio. Karena biasanya di kardio itu misalnya kardiomegali. Asal katanya kardi dan mega. Mega itu besar. Jadi pembesaran pada jantung, kardiomegali, itu kardi jantung ditambah O, lalu disambung dengan mega. Li. Ada I di belakangnya. Ya. Nah, jadi capitis, capito, itu artinya kepala. Kemudian enterokolilitis. Ya. Enterokolilitis. Jadi intestinal, ya, usus. Kemudian genu, ya, dengkul, lutut. Ini fronto, depan, ya. Kemudian yang susah, spondil, tulang belakangnya, spondilo. Ureter, saluran kemih. Uter, rahim, ya. Jadi psycho itu mind, mental, pikiran, ya. Itu kalau contoh root. Nah, contoh yang lain lagi yang sering dipakai adalah warna, ya. Kalau warna yang banyak kita pakai adalah antara Latin dan Yunani, ya. Kalau ini warna di dalam Latin ini, kalau red itu ruby, rubber, ya. Kalau coklat brunees, kalau hijau viridis, kalau kuning flavus, kalau orange luteus, kalau hijau biru caeruleus, kalau ungu purpurus. Jadi kalau ada tanda yang berwarna ungu, misalnya bekas dari dipukul, ada lebam, nah itu purpura. Jadi ada warna ungu yang muncul. Sedangkan kalau istilah-istilah yang lain,
seperti warna-warna yang ada di depan kalian ini. Nah, warna erythros, xanthos itu sesuai dengan ini. Leukos yang lebih putih, leukos. Yang lebih gelap itu glaukos. Ya, sehingga kalau orang yang buta total dia glaukoma. Ya, kalau sel darah leukosit. Ya, saya tidak tahu kalau kalian dapat anatomi atau tidak, tapi ini adalah dasar kalau kalian mau belajar anatomi ya seperti ini. Klorofil, klor hijau, sian. Sian itu bagaimana ya? Antara biru dan hijau. Cyan, magenta, yellow. Kalau di warna yang ada di printer. Kemudian eosin, dia warna merah, rose, yang agak muda. Eritrosit, sel darah merah. Leuko, putih. Ya. Melan, hitam. Glaukos, hitam juga. Rod, rub, merah. Sant, kuning. Jadi istilah-istilah ini untuk menggambarkan warna. Pokoknya kalau ada ini, sianosis, orang kekurangan oksigen sampai dia membiru. Jadi orang kekurangan oksigen, dia akan berwarna biru. Disebut sianosis. Karena warna. Ya. Ini. Kata benda. Col, koleo, empedu. Dakri, air mata. Glik, gluk, manis, gula. Ya. Lipo, lemak. Lito, litium, batu. Makanya kalau baterai litium disebut batu baterai. Ya. Psik, pikiran, jiwa. Pio, nana. Radio, itu sinar. Toksik, toksiko, racun. Itu contoh-contohnya. Sekarang prefiks, awalan. Ya. Nah, awalan ini adalah elemen yang paling sering digunakan di depan. Nah, sering di depan, tapi bukan berarti juga root tidak bisa di depan, ya. Tapi kebanyakan diawali dengan prefiks ini. Bisa terdiri dari satu atau dua suku kata. Sering berupa preposisi, kata depan, adverbs, ya. Nah, perannya adalah untuk modifikasi, memberikan perubahan arti kepada akar. Nah, tidak semua akar pada terminologi kesehatan mempunyai awalan. Ya. Awalan yang ditambah di depan root berdasarkan arti dan kata yang terbentuk itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kategori umum, negatif, numerik, ya, nomor, kemudian problem atau penyakit. Nah, ini contohnya. Kalau dia terkait dengan arah, ya, kalau ke Dexter, right itu kanan, left itu kiri, ya. Kalau left itu levo atau sinistro, kiri. Kalau kanan itu dextro. Ya, ini pakai apa? Jadi agak susah saya menjelaskan kanan dan kiri karena pakai mirroring. Ya, kalau atas dan bawah itu kalau top yang di atas itu biasanya pakai istilah epi. Epi itu top, di atas, di luar. Epidermis, ya, lapisan terluar dari kulit, lapisan paling atas. Hyper itu atas, atas juga hyper, tinggi. Ya. Supra, super itu menandakan dia lebih di atas. Kalau lebih di bawah,
sering pakai awalan sub, hypo, infra. Ya. Kalau supra lawannya infra. Hyper lawannya hipo. Kalau sub lawannya epi. Ya. Ini yang sering digunakan. Kalau waktu dan kecepatan, kalau pre, ya, ini yang umum. Pre itu sebelum. Post itu sesudah. Jadi ingat baik-baik. Kalau ada yang bilang post-op, berarti sesudah operasi. Pre-op, sebelum operasi. Ya. Re, kalau ada re di kata depan, kemungkinan artinya adalah again, ulang. Ya. Krono, krono itu ada waktu di situ. Ya. Chronological order. Jadi urutan waktu secara logis, chronological. Ya. Kalau ante sebelum, pro sebelum, post sesudah. Ya. Retro berarti mundur ke belakang. Retro kalau di mobil ada R, simbolnya R. Itu berarti mundur. Backward, ya, retro. Neo untuk kata new. Krono itu waktu, taki. Fast, cepat. Brady, slow. Jadi kalau bradikardi, denyut nadi lemah. Brady. Taki, takikardi, denyut nadi cepat. Ya, denyut jantung cepat. Kardi. Jadi tadi saya sudah bilang kardi jantung. Taki itu fast, cepat. Kalau brady, lambat, tidak beraturan. Oke, jadi kalau auto itu diri sendiri, ya, otomat. Jadi automatch, JP apa? Dia bisa melakukannya sendiri, otomatis, ya. Kemudian inter itu antara. Apalagi yang sering? Mikro, kecil. Meso, tengah. Ya, makro, besar. Itu yang sering-sering. Kalau ada in di depan root itu berarti masuk. Ya, saya rasa ini sudah lekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Hanya saja perlu diingatkan kembali dan disatukan bahwa oh iya begini loh terminologi kesehatan itu. Nah, kalau dia negatif dan numerik, kalau dia ada di awalan, a, an, ana, non, itu semua yang ada a, an, anorganik, berarti bukan organik, ya, bukan hidup. Kemudian non itu ya sudah non, no, tidak, ya. Anti itu lawan. Anti mikroba, jadi anti mikrobakterium, anti bakteri, ya, lawan bakteri. Kemudian kontra juga kebalikan, lawan. Kontraindikasi, jadi indikasinya berlawanan, ya, itu istilah yang sering. Kalau numerik atau jumlah, uni itu kalau yang sekarang masih pakai unos, bahasa Spanyol, unos, dos, tres. Tapi kalau di bahasa Latin dan Greek, uni, satu. Uni variat, satu variat. Itu sama dengan mono. Kan kalau dulu kalau ada yang dari IPA, sering belajar monokotil. Itu satu keping. Dikotil, dua keping. Jadi mono, satu. Monosok yang punya motor monosok, ya, soknya cuma satu, ya. Kalau bi, dua. Tri, tetra, tri, tiga. Tetra, empat. Quart, berapa? Empat juga. Nah, kemudian kalau setengah, semi.
Ya, kalau itu ya enggak usah saya jelaskan. Banyak dari kalian yang suka bermain-main dengan setengah-setengah ya, yang semi-semi. Kemudian oligo, jadi kurang. Oligo itu kurang. Multi, poli itu menggambarkan banyak. Kalau multi itu lebih dari 2. Kalau bi itu kan 2. Kalau ada satu kelompok yang lebih dari 2 itu disebut multi. Sedangkan orang yang tergabung dalam satu gabungan itu biasanya mempergunakan poli. Ya. Kalau awalan problem atau penyakit, ya, susah, sakit. Dispepsia, ya, itu sakit pada saluran makan, ya, saluran pencernaan. Kemudian hyper di atas, hipertensi, jadi tensinya di atas. Hipotensi, hipotermia tadi, dia term itu panas, jadi hipo berarti dingin, ya, tidak panas, di bawah panas yang normal. Kemudian kalau mal, ya jelek, tidak normal. Mal area, jadi malaria. Jadi mal itu tidak baik, mal praktek, ya, jadi tidak baik. Praktek yang tidak baik, mal praktek. Ya. Malaria, udah area yang jelek, ya malaria. Kemudian malnutrisi, nutrisi yang jelek itu awalannya mal, berarti nutrisinya jelek, gizinya jelek. Nah, untuk menggambarkan kemiskinan juga mal sering dipakai, ya. Sekarang sufiks atau pseudosufiks. Kata akhiran atau sufiks itu kata akhiran. Kalau ada pseudo, bayangan, ya, semu. Jadi pseudosufiks. Akhiran atau akhiran semu. Ini biasanya paling belakang dari istilah-istilah yang terkait dari root ini. Untuk membentuk yang namanya noun, kata benda, atau adjektif, kata sifat, atau verb untuk kata kerja. Jadi ini sering ditambahkan belakangnya untuk menggambarkan bahwa ini kata benda, ini kata sifat, ini kata kerja. Jadi sufiks ini menunjukkan apakah terminologi ini terkait dengan diagnostik, kondisi normal tidak normal, prosedur, pengobatan. Nah, sehingga peristilahan kesehatan ini dapat diklasifikasikan menjadi sufiks umum, sufiks diagnostik atau penyakit, sufiks operatif atau tindakan bedah, dan sufiks prosedur atau pengobatan. Jadi yang paling sering untuk kita belajar di sini, karena ini kesehatan, ya ini sufiks umum, diagnostik, tindakan atau operatif, kemudian pengobatan. Ya, kenapa kami kan bukan mau jadi dokter, bukan menjadi perawat? Kenapa kami harus tahu ini? Penting saya katakan tadi, karena kalian memang tidak akan berurusan dengan pasien, tetapi administrasi di rumah sakit akan terkait dengan hal ini. Ya, operasi, tindakan operasi yang dilakukan, harganya berapa? Nah, ini adalah pekerjaan kalian, karena orang-orang klinisi, dokter, perawat tidak akan mengurusi ini. Kalianlah di administrasi kesehatan yang akan mengurusi ini. Ya, makanya penting untuk kalian tahu. Ini contoh sufiks umum. Ya, kalau akhirannya AC, AL, AR, ya, al, ar, ari, ous, ori, itu berarti maksudnya terkait dengan, ya. Kemudian site, sit, itu terkait dengan sel darah. Genesis, genik, ingat kalau belakangnya genesis, genik berarti artinya menghasilkan. Fotogenik, berarti harusnya dia menghasilkan cahaya dong. Ya, maksudnya di sini fotonya yang dihasilkan bagus. Ya.
Kemudian globin membentuk protein. Hemoglobin, darah bentuk protein. Hemoglobin, jadi protein darah. Ya. Geografi itu berarti ada proses menggambar, merekam, melukis di situ. Kalau ada grafi, ya di belakangnya. Kardiografi, jadi gambar denyut yang naik-naik turun itu ada grafi. Iyak atau ich ya, itu berkaitan dengan sama dengan AC, AL. Kalau logis itu terkait dengan spesialisasi. Seperti ahli jantung kardiologis. Ya, kardio jantung, logis, spesialis. Kemudian hepatologis, orang yang ahli atau spesialis khusus di bidang hati, hepato, ya. Pulmologis, pulmo itu paru, jadi spesialis paru disebut pulmologis. Internis, orang yang spesialis penyakit dalam, internis, ya, bukan logis lagi, ist di belakangnya ya. Kalau ada IST di belakang itu terkait dengan orang yang ahli di bidang. Nah, kalau di dalam proses diagnostik, pembedahan, prosedur, yang paling sering itu adalah sufiks-sufiks atau akhiran, misalnya emia. Kalau ada emia, berarti darah. Anemia, berarti sel darah kurang. Kalau ada iasis, atau berarti itu ada keadaan atau pembentukan atau kehadiran, ya. Iasis di belakangnya. Leishmaniasis, ya, itu adalah keadaan di mana dia terserang leishmania. Kemudian itis atau megali. Kalau itis itu peradangan. Dermatitis berarti ada peradangan di kulit. Derm, kulit. Kemudian megali, ada pembengkakan, pembesaran. Misalnya hepatomegali, hepato itu hati, megali itu besar, ada pembesaran di hati. Ya. Kemudian ektomi, itu belakang. Ektomi. Vasektomi. Vas different dipotong, ya. Tubektomi, cuba falopi dipotong. Itu sayat, buang, potong. Kalau ada ektomi atau tomi. Laparotomi, di perutnya dibuka semua. Ya. Kalau belakangnya desis, itu mengikat, pelekatan atau fiksasi. Ya. Kalau itu biasanya di pembedahan. Kalau di gips, itu banyak menggunakan istilah yang desis di belakang. Ya tergantung mana, kaki kah, tangan kah, di mana yang diikat, dilekatkan, difiksasi, itu tinggal tambah nama anatominya dengan desis. Kemudian litotomi, sayatan untuk membuang batu. Ya. Jadi kalau ada batu ginjal misalnya, nefrolitotomi, jadi membuang batu yang ada di ginjal. Kemudian plasti, jadi perbaikan bedah, reparasi. Jadi retinoplasti, jadi retina itu diperbaiki. Jadi retinoplasti, perbaikan atau pembedahan yang dilakukan di retina. Kemudian skopi, bukan hondaskopi, ya. Jadi skopi itu skop, melihat. Endoskopi, melihat ke dalam. Ya. Kemudian itu termasuk pengamatan, examination. Ada skopi-skopi di belakang. Stomi, jadi membuat lubang. Ya. Laparostomi, pembedahan. Kemudian apalagi yang biasa? Yang pakai stomi. Pokoknya kalau dia mau membuat lubang, banyak
Craniostomy. Membuat lubang di kepala, ya ada stomi-stominya. Yang penting membuat lubang. Kemudian kalau prosedur, kalau algia, mialgia, mio, berarti otot algia, nyeri otot, mialgia. Genik, jadi asal dari. Karsinogenik, berarti bisa menyebabkan kanker. Zat-zat karsinogenik, zat-zat yang menjadi asal dari kanker. Kemudian lisis atau penia. Kalau lisis larut, lipolisis larut di dalam lemak. Ya, lisis juga boleh kekurangan apa begitu di apa pakaikan lisis di belakang. Kemudian trombositopenia, berarti trombosit kurang, ya menurun dari normalnya, disebut trombositopenia. Ada O untuk menggabungkan. Tadi sudah dijelaskan depan. Nah, ini cara menggabungkan. Menggabungkan itu kita sering menggunakan I, E, dan O. Contohnya kardiovaskuler. Kardi dan vaskular. Ada tengahnya, ya, untuk menggabungkan pakai O. Jadi antara kardi dan vaskuler itu ada O. Jadilah dia kardiovaskuler. Eritrosit. Jadi ada O antara eriter dan sit. Ya. Kemudian gastroenterik, ada gastro dan enter ada ik. Ya. Ini ada akhirannya. Hemigastrik, jadi ada hem, kita gunakan untuk menggabung antara hem dan gastrik, itu ada i. Nah, kemudian menggabungkan akar kata dengan akhiran yang diawali dengan konsonan. Harus menggunakan huruf penghubung. Gastromegali, jadi gaster, lambung, itu membesar. Untuk menggabungkan dua ini harus menggunakan O. Ya. Osteomalacia. Mal itu ya tadi buruk, jadi ada pemburukan di dalam tulang. Osteomalacia ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam tulang, itu pas seperti kanker, osteomalacia. Dia ada O untuk menggabungkan antara oste dan malacia. Nah, menggabungkan akar kata dengan akhiran yang diawali huruf vokal, maka tidak perlu huruf penghubung. Ya. Gastrektomi, tidak perlu gastroestomi, tidak perlu, langsung saja karena kan di depannya itu ektomi, ya. Langsungnya gaster dengan ektomi, gastrektomi. Hepatitis, tidak perlu lagi kita menggabungkan hepat, tidak perlu tambah o, hepat, tidak perlu tambah o untuk sambung dengan itis, hepatoitis, tidak perlu. Jadi langsung saja hepatitis. Kardiak, jadi kardi dan ak kita gabungkan, tidak perlu kardio ak, ya. Kalau yang belakangnya itu dia sudah huruf vokal, tidak perlu tambah I, E, dan O sebagai penyambungnya. Ini cara kita menganalisis terminologi. Ya. Mana yang bagus taruh? Nah, kalau kita mau melihat di mana root, di mana sufiks, di mana prefiks, kita bisa lihat seperti disfagia. Jadi prefiksnya dis, berarti tidak. Fagi, makan, gigit. Ya. Sufiks ia. Ya. Kita lihat di mana rootnya, dis itu prefiks. Ia itu akhiran. Berarti fagi akarnya. Myokarditis. Nah, sufiks itu itis. Ya. Di sini sufiksnya itis.
Root-nya apa? Kardi. Ada dua root di sini. Myo dan karditis. Myo itu otot kardio jantung, itis itu sakit. Ya. Kemudian osteomalacia, sufiks malacia, mal tadi. Root-nya osteo. Untuk menggabungkan, ya ada o di situ. Rinoplasti, root-nya di sini rino. Jadi tidak selalu ada kata prefiksnya ya. Root-nya rino, sufiksnya plasti. Hiperkolesterolemia. Jadi prefiksnya ada hyper. Kemudian root-nya ada kolesterol, sufiksnya emia. Ya. Jadi ada kadar kolesterol di dalam darah tinggi. Kolonoskopi. Jadi sufiks itu skopi, root itu kolon. Intravenous. Jadi intravena, di dalam vena. Prefiks itu intra, root itu venous, vena. Ya. Itu contohnya. Komponen-komponen yang terdiri dari prefiks, root, dan sufiks ini sudah saya jelaskan di awal. Dia harus terdapat paling sedikit satu kata root dengan satu atau lebih prefiks atau sufiks. Ya, ingat. Ini mengingatkan kembali apa yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian prefiks itu bisa satu atau dua kata. Nah, merupakan elemen awal kata berupa preposisi, ya, adverbs. Jadi ada 4 kategori yang berkaitan dengan arti yang harus kita tahu bersama. Root biasanya terletak di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Sufiks atau pseudosufiks itu maksudnya supaya nanti kata-kata ini akan bersifat apa? Bendakah, sifatkah, atau kata kerja? Itu juga diklasifikasikan menjadi umum, diagnostik, operatif, dan prosedur. Ya, ini diingat. Nah, penggabungan dari kedua atau ketiga root dengan menggunakan lebih dari satu huruf pakai ini, ya, I, E, O. Jangan lupa cara menganalisis. Temukan dulu root. Kalau kita sudah dapat root-nya, kita bisa lihat mana prefiks, mana sufiks. Ya. Cara lainnya, kita bisa lihat dulu depannya, belakangnya, baru tentukan yang mana akar katanya. Ya. Sampai di situ pertemuan kita. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada begitu banyak istilah, bahkan kamus kedokteran itu, kedokteran saja ya, saya belum bilang kamus keperawatan, kamus farmasi, ada banyak istilah-istilah yang sering dipakai dalam bidang-bidang ilmu kesehatan. Tidak mungkin kita bisa tahu semua, sulit. Ya, tapi kalau kita tahu menganalisis tadi, bagaimana kita mencari root, mencari kata depannya, kata akhirannya, setidaknya kita bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan. Mereka sedang membicarakan penyakit kah? Mereka sedang membicarakan prosedur kah? Mereka sedang membicarakan kebutuhan kah? Itu bisa kita tahu. Ya, ada yang mau bertanya? Saya Mener. Ya, Handri Tatu. Kenapa Handri? Tadi Mener kan banyak istilah-istilah yang mungkin kita baru tahu, teman-teman lain baru tahu juga. Yang jadi pertanyaan, apakah istilah-istilah tersebut berkaitan dengan
Torang Peprodi, benar. Ya, Sekian. Terima kasih. seperti ya, saya jawab ya. Seperti yang saya bilang tadi, secara fungsi ya, kalian tidak akan terkait dengan ini karena kalian akan belajar soal administrasi, bagaimana mengatur supaya rumah sakit ini running, berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tujuan tercapai, visi misi rumah sakit tercapai. Itu bagian dari administrasi. Tapi karena kalian bekerja di rumah sakit, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mengetahui istilah-istilah terminologi kesehatan ini adalah membuat kalian lebih mudah untuk berkomunikasi. Ya, kenapa penting untuk diajarkan istilah-istilah kesehatan? Karena nanti ke depannya kalian akan berkutat dengan bukan dengan pasien, tapi dengan istilah-istilah ini, istilah-istilah penyakit di rumah sakit. Ya, kalian tidak akan memeriksa pasien seperti dokter, perawat, tidak akan memberikan obat seperti apoteker, atau tidak akan melakukan sanitasi lingkungan seperti yang dilakukan oleh sanitarian. Kalian tidak akan mencari bagaimana penyakit itu menular di dalam rumah sakit yang akan dilakukan oleh epidemiolog di rumah sakit. Tidak. Tapi kalian akan terlambat soal komunikasi apabila tidak memahami ini. Karena mau tidak mau kalian itu diajar oleh dua orang. Ya, orang-orang dari administrasi dan orang-orang dari kesehatan. Akan sangat terlambat bagi orang-orang ini kalau dia dalam hal menjelaskannya itu, dia harus menjelaskan lagi apa istilahnya. Ya. Jadi mata kuliah ini penting diberikan kepada kalian supaya apa? Menunjang mata kuliah yang lain. Karena kalian tidak dapat mata kuliah seperti yang saya katakan tadi, perawat, dokter, tidak ada mata kuliah anatomi. Jadi setidaknya kalian harus tahu apa yang mereka bicarakan. Itu akan membuang banyak waktu kalau kalian tidak mengetahui mengenai istilah-istilah ini. Apakah ini terkait dengan program studi? Ya iya, karena kalian bukan administrasi umum, kalian administrasi rumah sakit. Istilah-istilah seperti ini akan menjadi yang akan ada, kalau saya tidak tahu kalian membayangkan akan jadi apa orang-orang yang masuk ke administrasi rumah sakit, tapi saya mau sampaikan sebagai orang yang bekerja, yang pernah bekerja di rumah sakit, di puskesmas, administrasi yang ada di dalam puskesmas dan rumah sakit itu penuh dengan istilah-istilah seperti ini. Makanya dimasukkan dalam satu mata kuliah. Jangan kalian pikir karena administrasi rumah sakit, kalian tidak akan dapat istilah-istilah semacam ini. Ya, karena itu makanya dipelajari gitu. Ya, istilah-istilah yang baru. Saya sudah bilang tidak mungkin orang di kedokteran saja dia tidak menghafal semua istilah, tapi setidaknya dia tahu mana awalan, mana kata akar, dan mana akhiran. Ya. Jadi di sini ada banyak sekali istilah yang akan kita pelajari sepanjang semester ini. Ya. Ada lagi? Bagaimana, Handri, sudah puas atau? Ya benar, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Sir. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang mau bertanya sesuatu, silakan hubungi saya secara pribadi. Saya akan balas kalau saya punya kesempatan untuk membalasnya. Jadi boleh tanya di grup, boleh tanya jawab Japri, silakan saja. Dan sampai di sini pertemuan kita. Saya harap kalian semua mengisi absen tadi waktu dibuka, karena selain mereka akan menilai saya memberikan kuliah atau tidak, mereka juga akan menilai kehadiran.
Jadi kehadiran kalian akan dinilai di dalam ICT itu. Ya, Yes, sir. belajar baik-baik. Nanti kita ketemu lagi pekan depan. Selamat menantikan berbuka puasa bagi yang mau berbuka puasa. Yang belum, adalah kita mendukung mereka yang sedang berpuasa supaya mereka bisa meningkatkan keimanan mereka. Sekali lagi sampai di sini. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Selamat sore, Mener. Terima kasih. Terima kasih, Mer. Saya tutup ya. Sir, mau